Eh, Oke, jadi kalau kita buka untuk presentasinya, ya. Jadi hari ini kita masih insya Allah sekedar secara garis besar, besok pertemuan ke depannya animasi, dan terakhir kita menggunakan hyperlink. Nah, eh, nanti untuk hyperlink sendiri, ya, atau PowerPoint ini saya kasih, atau ini jadi bagian dari tugas yang dikumpulkan nanti itu menjelang UAS, ya. Kalau memang sudah ya silakan, kalau belum nanti di UAS, atau paling tidak nanti menjelang UAS lah. Jadi saya kasih linknya untuk upload tugasnya seperti itu, ya. Nah, tugasnya apa nanti pas pertemuan terakhir di PowerPoint. Nah, di sini kalau kita buka awal, tampilannya akan seperti ini, ya, kosong. Ini ada beberapa layout. Kita bisa lihat di sini ada beberapa layout. Kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya layoutnya. Ya. Terus ini juga ada, kalau kita mau bikin baru nanti, di samping ada pilihan layout, kita juga bisa membuat duplikasi dari slide yang sudah ada. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang harus diulang, ya mungkin sebaiknya untuk membuat dasarnya gitu ya, membuat template dasarnya dibuat dulu gitu ya. Jadi nanti tinggal duplicate, baru yang lainnya nanti tinggal kita atur seperti itu, ya. Nah, kita bisa memberikan di sini nanti, ya, kita bisa berikan tampilannya, ya. Jadi di desainnya kita bisa berikan desainnya. Kita bisa pilih di sini nanti, ya. Pilih di sini seperti apa desain yang mau kita gunakan. Ini defaultnya, ya, defaultnya. Nanti kita coba kalau kita mau masukkan desain kita menggunakan perintah yang lain, ya. Kita tinggal pilih di sini misalkan seperti ini gitu ya. Kita sudah buat dulu template-nya. Mungkin kita bisa kasih gambar misalkan, ya. Saya coba lihat mana ada gambar yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini misalkan saya sisipkan di sini gitu ya. Nah, untuk gambar saran saya nanti kalau kalian ingin menyisipkan gambar, cari gambar yang ekstensinya PNG, jangan JPG. Ya. Saya coba cari, mudah-mudahan ada yang yang PNG, ya. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ya. Apa bedanya di sini? Bedanya adalah, ya, kalau dia PNG, backgroundnya itu hilang. Ya, kalau saya besarin, backgroundnya hilang. Tapi kalau JPG, ini backgroundnya masih ada. Ya, ini backgroundnya masih ada. Nah, jadi supaya tampilannya menarik, ya cari yang PNG, ya jangan yang JPG gitu. Nah, ini bisa kita setting dulu, ya. Di sini misalkan kita mau simpan di mana sih supaya nanti kita bisa copy. Nah, kalau sudah seperti ini misalkan, oh ya sudah cukup seperti ini. Ya, kita tinggal kalau mau mengcopy slide selanjutnya nggak harus lagi menyisipkan gambar ini lagi gitu ya, nggak usah di apa, kita bisa langsung duplicate. Nah, jadi kita masuk ke slide kedua, ini slide 1, ini slide 2, ya. Nah, ini jadi kita bisa langsung copy, ya. Kita bisa langsung copy, bisa tanpa harus melakukan edit lagi, ya. Kalau insert di sini kita bisa banyak pilihan, ya. Ini hampir sama sih, jadi
kita bisa sisipkan tabel, kita bisa sisipkan gambar, ya, atau kita pakai yang screenshot atau save icon dan lain sebagainya ya. Nanti kita ya bisa kalian coba sendiri. Kita juga bisa menyisipkan apa namanya video, bisa juga menyisipkan audio. Ya. Nah, ini kalau misalkan saya sisipkan video, mungkin nanti kalau di saya preview mungkin tidak tampil di sana ya, atau kadang-kadang suka ada kendala kalau tapi di slide kita langsung itu akan ada. Nah, terus kalian harus hati-hati begini. Ketika kita menyisipkan video dan audio, ya, pastikan itu ada di dalam satu folder nantinya. Kalau begini, saya mendesain slide. Nanti rencananya slide saya itu saya kopikan ke flash disk, saya kopikan ke tempat yang lain gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalian harus buatkan dulu satu folder, ya. Yang amannya sih buatkan satu folder, simpan slide-nya di satu folder, terus video sama audionya simpan di dalam folder yang sama. Tahu kan folder ya? Kalian tahu folder? Ya, jadi dibuat satu folder di sana, disimpan berbarengan di sana. Jadi nanti ketika copy foldernya gitu. Nah, jangan sampai begini. Kalian ambil videonya dari folder yang lain, terus slide-nya ada di folder yang lain. Ketika kita kopikan ke flash disk hanya slide-nya itu, terus kalian presentasi nanti di tempat lain atau menggunakan komputer lain, pasti nggak keluar. Nah, gimana kalau misalkan kalian mau presentasikan di depan klien gitu ya, tiba-tiba ada slide yang kurang, itu kan jadi nilainya negatif ya. Makanya berhati-hati kalau mau menggunakan video dan audio, usahakan dikopikan aja dulu dalam satu folder semua, nanti ambil dari sana sisipkan di sana gitu ya. Jadi nanti ketika kita pindah satu komputer ke komputer yang lain, tinggal copy foldernya aja. Seperti itu ya. Nah, terus begini, perpindahan antara satu slide sama slide yang lain ya, itu nanti harus kita perhatikan. Ini ada transition itu untuk memindahkan untuk perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Jadi kalau saya preview ini misalkan ya seperti ini, saya klik dia masuk ke slide 2 ya. Misalkan supaya agak terlihat perubahannya, saya pindahkan gini ya. Jadi saya coba jalankan lagi. Nah, ini slide 1 diklik, ini slide yang kedua. Itu tanpa adanya perubahan atau tanpa adanya transisi ya. Nah, itu nanti kita bisa bisa memilih dari sini ya. Jadi kita mau pakai apa nih perubahannya. Jadi kalau ini misalkan saya menggunakan push ya, dari bawah, kita bisa lihat efeknya. Ini efek optionnya. Bisa dari bawah, bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari atas. Kita coba dari kiri atau dari kanan atau dari atas. Seperti itu ya. Kita coba di halaman yang pertamanya, slide pertamanya kita menggunakan more. Ya, kita gunakan morph tadi ya. Kita coba jalankan. Ya, kalau saya klik, nah, ya, mungkin kalau morphnya tidak terlalu, kita coba pas klik misalkan. Nah, seperti itu ya. Efeknya bisa diatur dari sini. Mau dari horizontal in, horizontal out, vertical in, kita lihat aja panahnya. Ini berarti masuk ke dalam, ini membuka, ini masuk ke dalam tapi dari atas. Atau secara horizontal, yang ini secara vertikal.
Nah ini yang untuk keluarnya, ini membuka gitu ya, itu dari sini. Nah perlu diperhatikan di sini. Kalau di sini sih tambahan soundnya ketika perubahan perubahan slide-nya mau pakai apa nih? Mau pakai tepuk tangan misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti saya jalankan perubahannya ada tepuk tangan gitu. Nah gitu ya. Jadi nanti ini mungkin di sana tidak terdengar, tapi kita bisa taruh di sini. Begitu perubahan slide. Ya. Tapi nanti ketika kalian presentasi untuk marketing atau apa ya, jangan terlalu berlebihan juga. Kalau sekiranya nggak perlu, nggak usah gitu ya. Nanti jadi malah tidak menarik seperti itu ya. Nah, di sini ada on mouse click. Di sini ada after, ini ada hitungan timer ya. Nah, kalau posisinya ini dipilih di checklist, berarti setiap perubahan transisi ini dari slide ini ya harus diklik dulu. Jadi untuk pindah dari satu slide ke slide selanjutnya itu kita harus melakukan klik. Ya. Kalau tidak diklik tidak akan berubah. Seperti tadi kan contohnya. Ketika posisinya seperti ini, kalau tidak saya klik tidak pindah ke slide 2. Saya klik baru pindah ke slide 2 ya. Jadi posisi on mouse click itu fungsinya dia akan menunggu perintah dari mouse. Kalau saya hilangin gimana? Ketika saya hilangin on mouse click, ya, kalau saya jalanin, ya, saya klik gitu ya. Ini di yang slide 1 aja saya ini kan. Nah, ketika saya jalanin begini, ini saya klik di sembarang tempat, dia nggak mau pindah. Ini lagi saya klik ya, ini lagi saya klik. Ini nggak mau pindah gitu, ya. Jadi kita akan terkunci ya kecuali kita menggunakan menggunakan panah ya. Tapi kalau kita menggunakan mouse tadi dia tidak akan bisa berpindah. Ya, ini nanti di akhir di pertemuan ketiga untuk PowerPoint itu di situ kita akan belajar hyperlink. Jadi kalau bukan menunya atau linknya yang diklik, dia tidak boleh melakukan aktivitas yang lain on mouse click. Nah, apa bedanya dengan ini? Saya taruh lagi ya. Misalkan apa beda dengan ini? Kalau ini ada waktu. Di waktu tertentu dia akan berubah sendiri. Jadi kalau misalkan saya pilih yang ini, saya kasih waktu. Kita coba running. Dia akan menunggu. Nanti tanpa diklik. Nah, seperti itu ya. Itu saya tidak melakukan klik. Slide-nya berubah dengan sendiri ya. Nah, ini bisa nanti kalau kita mau menyimpannya ke dalam bentuk ya, kalau kita save as ya, itu nanti ada pilihan ini kan PowerPoint presentation tapi ada yang mana nih? Ini PowerPoint show. Kalau PowerPoint show ini kita jalankan gitu ya, bisa kita tinggalin gitu, kita jalanin nanti dia bisa berjalan sendiri, tanpa harus kita klik. Nah, mungkin bisa kita aplikasikan kalau kita misalkan gini, kita ada punya untuk menampilkan produk di TV, di pameran gitu ya. Daripada kita duduk di belakang, klik dulu. Nah, kita bikin yang slideshow tadi. Jadi jalan dengan sendirinya tanpa harus kita lakukan perintah. Misalkan slide pertamanya menjelaskan produk A gitu ya. Nanti beberapa detik atau menit misalkan berubah lagi sendiri ke produk yang kedua dan lain sebagainya, itu bisa nanti disimpan dalam bentuk ini PowerPoint show. Jadi tanpa masuk ke PowerPoint, jadi di PowerPoint show ini tanpa kita harus login atau kita masuk ke PowerPoint ini membuka dan menjalankan ya. Cukup dari pakai pakai Explorer, Windows Explorer, double klik saja dia langsung jalan. Ya, dia langsung jalan. Nah, jadi
ini hati-hati di sini nanti bermain di sini ya. Sementara saya masih ini kan dulu. Untuk animasinya nanti kita pertemuan minggu depan masuk animasi ya. Di sini saya ingin sebentar ya. Ini kita akan coba di slide master ya, dari menu view slide master. Slide master ini dia akan menampilkan atau kita bisa melakukan edit untuk slide-slide dengan layout yang ada ya. Saya pilih slide master dulu. Kan muncul seperti ini. Ya, ini slide-slide-nya. Tadi kan tidak ada ya, apa namanya, kalau kita lihat di depan ya, kalau di depan saya balikin dulu lagi. Nah ini kan kita tadi menambahkan sendiri, tapi ini resikonya begini. Ketika ini kita klik, kita geser, ya. Mohon maaf. Ketika kita tanpa sengaja bergeser, tentunya pasti akan berubah kan? Akan berubah. Nah, caranya gimana? Kita bisa melakukan di sana tadi. Slide master. Ini saya hapus ya. Slide ini saya hapus. Ini kita baru slide yang pertama. Ini juga saya hapus. Ya. Ini juga saya hapus. Kosong. Terus saya masuk ke view slide master. Nah, di slide master kalau saya menyimpan data itu di sini, ya, bukan yang di sini ya, yang di dalamnya. Saya simpan di sini. Itu akan muncul di setiap slide yang ada, layout yang ada. Coba kita masukin ya. Jadi yang tadi salah, bukan di sini, tapi di sini. Insert S. Ini ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini ada semua. Kita kembali dulu ke depan. Nah, ya. Ini nggak bisa diklik. Sekarang kalau saya ingin menambahkan atau membuat layout baru, semua sudah ada. Ya. Kalau saya pilih ini misalkan, dia sudah ada. Nah, tetapi kalau nanti saya ingin menyimpan mungkin gambar atau apapun khusus di layout tertentu, ya dia akan hanya muncul di layout tertentu ya. Sekarang saya coba misalkan layout to content layout ya, to content layout. Saya masukin gambar yang lain. Gambar yang lain misalkan. Nah, saya masukkan ini ya, misalkan ketika saya close ya, dia tidak ada di sini ya. Kita lihat dia munculnya di mana, to content. Nah ini kan to content. Tapi kalau ini kita pilih ada dan tidak bisa dihapus. Ini tidak bisa dipilih ya. Berbeda ketika tadi kita langsung di sini misalkan menyisipkan gambar tadi, itu bisa diklik ya, bisa diklik. Terus si ikonnya tadi atau gambar tadi itu bisa terhapus tanpa sengaja atau tergeser. Dan ketika kita membuat slide baru dengan layout yang sama misalkan tanpa mengcopy, itu berarti kita harus memasukkan lagi
mengulang lagi. Kadang-kadang posisinya tidak sama, besarnya tidak sama. Seperti tadi ini kan saya kecilkan. Nah kalau saya masuk lagi kan besar lagi. Nah untuk ukuran yang sama ini ya repot. Harus satu ini copy dulu, ditempel dulu. Tapi kita cukup bikin di sini tadi di slide master dengan sendirinya itu sudah ada ya. Jadi tanpa kita ini. Bisa juga kita menyimpan apa namanya gambar gitu ya. Gambar di sini yang satu apa supaya tidak berubah, atau juga bisa di tampilan di sini ya kita sisipkan, klik kanan ada format background. Nah, kita juga bisa isikan di sini gambar misalkan ya. Kita coba. Ya. Saya bisa sisipkan ini gitu. Ya. Ini nggak bisa berubah. Saya klik tidak bisa berubah karena dia masuk ke dalam background. Hanya bedanya kalau di sini tadi ya hanya satu, hanya background untuk yang ini aja. Jadi kalau kita buka misalkan, nah ini nggak ada yang selanjutnya, ya. Jadi seperti itu. Kalau di slide master misalkan, jadi apa yang kita simpan di sini ya nanti itu akan ada terus. Jadi kita coba ya, buka lagi yang tadi gitu, yang gambar tadi. Nah, ini bisa kita ini ya, jangan kita pakai format aja, pakai format insert. Nah seperti ini ya. Nah ini ada semua tuh ya. Paham ya? Jadi kalau kita menggunakan slide master ya kita bisa atur untuk semua slide gitu ya, tergantung kita mau tiap layout slide-nya berbeda-beda gambarnya silahkan, atau mau sama silahkan, tinggal diatur dari pengisian di sini ya. Nah ini mau di mana nih, mau di yang utamanya atau per layout gitu ya, itu bisa diatur gambar apa saja yang mau ditampilkan di sana, itu bisa kita lakukan di slide master, gitu ya. Jadi nanti setiap kita bikin baru misalkan, kita bikin baru ya sudah langsung ada gitu. Ini misalkan gambarnya sudah langsung ada. Ini juga langsung ikut tanpa kita isikan yang isi sendiri gitu ya. Nah untuk yang nanti yang memang mau hanya beberapa saja yang terisi dan harus kita isi ya baru. Tapi kalau yang gambarnya atau backgroundnya itu pingin ada di setiap slide, berarti kita usahakan sudah disetting dulu di slide master. Ya. Sampai di situ paham? Paham ya? Ya, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita coba buat animasi. Ada beberapa contoh aja, misalkan animasi-animasi lelucon aja sebenarnya. Tapi bukan animasinya sebenarnya yang mau diperlihatkan, tapi nanti penggunaan perintah-perintahnya gitu ya. Saya coba buka ini, mudah-mudahan ada perubahan. Sebentar ya.
Ini masih yang tampilan pertama yang di kalian ya. Saya close dulu. Saya ganti dulu. Nah, ini cuma lucu-lucuan aja sebenarnya ya. Tapi ada teknik-tekniknya nanti misalkan kalau saya animationnya saya tampilkan ya. Nah, nanti kan kita harus melakukan ini perintah-perintah kombinasinya ada motion pad, nanti ada spin dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya demokan aja. Seperti itu. Atau gini seolah-olah dia loading padahal ya cuma permainan warna aja. Nah ini seolah-olah mobilnya bergerak. Nah mobilnya sebenarnya diam di tengah berputar, tapi yang berjalan adalah latar belakangnya. Nah, kalau yang ini yang berjalan adalah yang di depannya. Seperti itu ya. Itu contoh kita nanti minggu depan coba buat bahas termasuk perubahan-perubahan tadi ya. Terus saya coba lihat yang lagi yang lain, mudah-mudahan ada. Ini kondangnya nggak bisa. Ini ada kalau kalian lihat ini ada animasi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di minggu depan kita coba pelajari itu ya.